Selamat siang Ibu. Ya, selamat Ibu yang bersejarah. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Ya, silakan duduk anak-anak. Terima kasih Ibu. Pak, aku posisi secara nyaman. Sebelumnya bagaimana kabar Ibu sebelumnya? Baik Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang di sini. Jadi kita berbagi. Sebelum kita mulai kehidupan ini, alangkah lebih baiknya sebagai orang yang beriman, kita memulai kegiatan kita dengan doa. Ada yang disediakan untuk dengan doa? Saya tidak. Baik, Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan badan kita berdoa. Izinkan saya dan kembali mengucapkan saya berdoa mulai. Berdoa. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah mengenal Ibu? Belum. Oke, di sini Ibu akan memperkenalkan diri dan adik-adik juga akan memperkenalkan diri ya. Iya Ibu. Perkenalkan nama Ibu Ina. Yang mulai dari yang sebelah Mata atau benda tapi deras cepat enggak. Baik, perkenalkan saya Mila dari Nama saya dari SD. Nama saya dari Pasar. Saya Jody dari Pasar. Nama saya dari Pasar. Baik, di sini kita sudah masing-masing mengenal satu sama lain ya. Iya Ibu. Selanjutnya di sini kita akan melakukan layanan dengan kelompok. Apakah di sini adik-adik sudah tahu tentang dengan kelompok atau pernah mengikuti layanan dengan kelompok? Pernah. Ada yang sudah pernah dan ada yang belum ya. Iya Ya Ibu. Ibu. Kalau menurut adik Joy yang pernah mengikuti bimbingan kelompok, kira-kira apa sih menurut adik Joy bimbingan kelompok itu? Baik Ibu, menurut saya apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Dulu saya pernah mengikuti bimbingan kelompok, jadi yang saya pahami tentang bimbingan kelompok merupakan suatu layanan yang dibuat oleh BK, di mana dalam layanan tersebut kita berdiskusi seperti ini. Itu ada anggota kelompoknya, juga ada ketua kelompoknya, di mana dalam diskusi tersebut kita bertukar pendapat, bertukar pengalaman, dan menjelaskan tentang informasi-informasi sesuai dengan topik. Jadi tujuan dari layanan tersebut itu untuk mencapai tujuan kita bersama. Baik, terima kasih adik Joy. Jadi kurang lebih bimbingan kelompok adalah kumpulan sejumlah orang yang memiliki norma dan nilai yang sama, sehingga mereka memiliki ikatan dengan yang lain guna mendukung perkembangan antara siswa, di mana mengadakan interaksi dalam sosialisasi guna mencapai satu tujuan bersama. Tujuan di sini untuk membantu peserta didik atau adik-adik sekalian untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan performa masing-masing. Selanjutnya dalam bimbingan kelompok juga ada terdapat asas-asas, di mana asas yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini di sini apapun yang diungkapkan, kita semua akan menjaga rahasia itu hanya dibahas di dalam sini, tetapi tidak membiarkan apa yang kita bicarakan itu didengar oleh orang lain. Dan yang kedua asas kesukarelaan, di mana adik-adik suka rela membagi pendapat, pemahaman adik-adik tentang apa yang kita bahas pada hari ini. Dan ada lagi asas keterbukaan, adik-adik bisa terbuka tentang apapun yang adik-adik rasakan, apapun yang adik-adik alami dalam proses layanan ini berlangsung. Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, di sini adik-adik mungkin bisa jenuh, capek setelah melakukan aktivitas di luar, jadi kita akan melakukan sedikit. Apakah adik-adik setuju? Setuju. Jadi aktivitas kita ini adalah tepuk 1, 2, dan 3. Semua duduk saja biar santai. Jadi instruksinya di sini ketika
1, kalian akan melakukan hey. Tepuk 2, halo. Tepuk 3, senyum. Yang tiga, senyum. Sama, sama, tapi ada halo, hey. Kita mulai ya. Yaitu tepuk 1, hey. Tepuk 2, halo. Tepuk 3, senyum. Tepuk 1, 2, hey. Halo. Tepuk 3, 1, senyum. Hey. Oke, tepuk tangan kita. Oke, baik adik-adik, selanjutnya di sini dengan kelompok kita pada hari ini topik layanannya adalah pesan harapan keluarga. Pesan harapan keluarga di sini artinya bahwa memberikan harapan-harapan kita terhadap keluarga, kita dapat memahami harapan keluarga melalui perempuan harapan keluarga tersebut, serta mampu menganalisis nilai-nilai yang ada dalam keluarga, serta menerapkan berbagai harapan untuk membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan keluarga. Jadi di sini dengan lingkungan harapan keluarga kita dapat mengekspresikan apapun yang kita rasakan untuk dapat mengembangkan rasa ingin tahu kita terhadap nilai-nilai dalam keluarga tersebut. Jadi dalam lingkungan kelompok ini juga kita memiliki tugas untuk masing-masing. Jadi saya guru BK di sini selaku sebagai pemimpin kelompok dan adik-adik semua di sini sebagai anggota kelompok. Oke, selanjutnya bimbingan kelompok pada hari ini kita menggunakan metode games atau permainan. Oke, di sini saya memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk berpendapat atau menceritakan pengalaman adik-adik tentang harapan keluarga itu. Saya Ibu ya, Adik Melan. Menurut pendapat saya itu sebenarnya pasti mengharapkan keluarga yang bahagia, yang sehat, dan juga anak-anaknya menjadi sukses di masa depan. Baik, terima kasih Adik Melan. Apakah ada lagi? Menunjukkan. Baik dulu, menurut saya harapan keluarga merupakan satu impian atau cita-cita dalam suatu keluarga, sama seperti yang dijelaskan seperti yang tadi Bina sampaikan, di mana impian atau harapan itu berkaitan dengan setiap anggota keluarga. Bagi orang tua mengharapkan anak-anaknya untuk bisa sukses, bisa memperoleh pekerjaan yang baik. Begitu pula anak-anak mengharapkan orang tuanya untuk umur panjang, selalu sehat, dan bisa selalu berada dengan mereka. Oke. Terima kasih adik Melan dan Adik Joy yang telah memberikan pendapatnya. Untuk berbahasa-basi lagi, kita akan mulai pada games kita pada hari ini. Oke, baik adik-adik, selanjutnya di sini kita akan melakukan permainan games. Jadi di sini ada persiapan, instruksi, dan pelaksanaan. Yang pertama itu persiapan. Untuk apa sih kita melakukan permainan ini? Jadi di sini kita melakukan permainan ini untuk menyampaikan harapan-harapan kita untuk keluarga. Di sini alat dan bahan saya telah menyiapkan kertas berbentuk daun dan ada pohon untuk adik-adik menuliskan harapan-harapan adik-adik pada daun kertas ini dan menyampaikannya pada teman-teman adik-adik. Jadi di sini
dalam ada yang sosial juga ada pendidikan kepada kami. Sudah semua? Oke. Di sini Ibu akan membacakan satu persatu atau secara acak tentang harapan adik-adik ya. Jadi di sini ada harapan keluarga. Saya mengharapkan keluarga saya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ada yang harapan semoga kita menjadi tempat yang nyaman untuk bercerita kebahagiaan dan kesedihan. Terus ada yang selalu dikelilingi orang baik, selalu ada kebahagiaan dan kesehatan. Keluarga bisa harmonis sepanjang masa, harapan keluarga orang tua harmonis, rumah tangga harmonis tanpa perpecahan, keluarga bahagia. Dan saya di sini saya berharap keluarga saya menjadi keluarga yang bisa menjadi contoh bagi keluarga lain, baik dari segi apapun. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Jadi betul sekali harapan-harapan semoga harapan-harapan yang adik-adik sampaikan bisa terwujud dan di situ pula kita bisa merasakan artinya keluarga yang baik dan harmonis. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang harapan keluarga. Jadi keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang di dalamnya akan menerima kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Yang baiknya diarahkan dan yang buruknya diperbaiki tanpa ada cara menghakimi. Di mana akar dari harapan keluarga adalah keluarga yang harmonis. Jadi keluarga yang membuat harmonis itu sendiri memiliki beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu perhatian. Perhatian di sini bukan hanya kita merasa saya tidak diperhatikan dalam keluarga, orang tua saya tidak memperhatikan adik atau kakak saya, tidak memperhatikan saya. Tetapi dengan perhatian itu harus didapatkan oleh semua anggota keluarga. Yang kedua, komunikasi terbuka dan jujur. Di mana dengan keluarga yang memiliki komunikasi yang terbuka dan yang jujur, kita dapat memberikan suatu hubungan yang mempererat kita lagi. Dan yang berikut kualitas waktu bersama. Di sini artinya bahwa kita tidak hanya sibuk dengan kegiatan atau pekerjaan kita di luar, tetapi dengan adanya kualitas waktu bersama kita dapat memberikan apa pengalaman kita, aktivitas kita, sehingga kita dapat membangun suatu hubungan yang baik. Dan yang terakhir, penghargaan dan kemampuan. Jika kita berada dalam satu keluarga, kita harus saling menghargai dan kita harus saling punya pengakuan. Dia ayah saya, dia ibu saya, dan dia anak saya. Jadi dalam keluarga pun ada nilai, di mana yang pertama adalah nilai moral. Jadi nilai moral ini sendiri adalah nilai yang ada di dalam diri kita untuk saling menghargai, untuk saling menerima pendapat, untuk saling tidak menyalahkan satu sama lain. Yang berikut nilai religius. Nilai religius ini artinya bagaimana dari sejauh mana keluarga kita membangun suatu hubungan yang baik. Dan yang terakhir adalah nilai sosial. Nilai sosial di sini artinya bahwa kita dapat sama-sama merangkul dan dapat berbaur dengan lingkungan kita dan dapat membangun suatu hubungan yang semestinya menjadi keluarga tanpa ada masalah di dalamnya. Oke, sekian sedikit materi tentang harapan keluarga.
keluarga. Baik, setelah mendengarkan sedikit penjelasan tentang harapan keluarga, apakah saya memberikan kesempatan kepada adik untuk memberikan pendapat tentang harapan keluarga? Baik Bu, setelah mendengar penjelasan yang telah disampaikan dan pengalaman teman-teman tadi berkaitan dengan harapan keluarga, jadi saya menyimpulkan bahwa harapan keluarga merupakan satu hal yang penting dalam suatu keluarga, di mana harapan tersebut merupakan cita-cita atau impian keluarga untuk memiliki keluarga yang sesuai dengan mereka harapkan dan mereka inginkan. Misalnya dari bagaimana cara keluarga itu dicintai, disayangi, bagaimana keluarga itu bisa menjadi motivasi atau pendorong bagi. Jadi harapan menjadi akar dari satu pohon keluarga agar keluarga tersebut bisa mengembangkan dalam memperbaiki lagi yang digelarkan dalam bidang sosial tadi, dalam bidang moral dan sebagainya. Baik, kita beri tangan dulu. Tadi apa yang disampaikan oleh Adik Joy maupun pendapat-pendapat adik-adik yang lain benar. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa keluarga itu adalah orang terdekat kita yang mampu menerima kita apa adanya tanpa harus mempertimbangkan segala sesuatu. Di dalam keluarga pun kita harus punya nilai moral, nilai religius, dan nilai sosial. Di mana faktor yang paling penting adalah perhatian, harmonisan, komunikasi, dan kualitas waktu bersama. Nah, jadi seperti itu harapan keluarga. Jadi di sini, apakah bagaimana pesan dan kesan adik-adik dalam pertemuan ini? Senang Ibu. Berkesan ya dari adik pertemuan. Jadi kadang-kadang mengikuti kegiatan hari ini itu menyenangkan itu karena kita bisa mendapatkan kegiatan ini selain mendapatkan informasi awal tentang ekonomi tentang harapan keluarga, itu juga melakukannya dalam game sehingga kegiatannya tidak tersalurkan. Ya, bahwa saya sangat senang karena materi yang dibawakan hari ini dengan adanya game membuat saya sangat bersemangat mengikutinya, dan saya juga sangat senang karena bisa membahas tentang materi harapan keluarga dan bisa berkontribusi dalam menjawab pertanyaan melalui yang seperti itu. Saya juga bersama kita Selanjutnya dimulai. Ibu, setelah mengikuti ini, saya mau senang karena kita bisa membahas dengan kedua pendapat terkait dengan bagaimana hubungan keluarga yang kita harapkan dan kita impikan. Ini juga bisa mengenal banyak sekali pemahaman-pemahaman tentang keluarga, juga bisa dikenal dengan teman-teman yang ada di sini. Sekian dari saya. dengan materi yang dibawakan dari topiknya sangat Selanjutnya ada Cynthia. Terima kasih atas pesan dan kesan yang telah adik-adik berikan. Semoga ada yang bermanfaat dan bermanfaat. Oke, baik, sebelum mengakhiri kegiatan dan ini Ibu akan membagikan KPD dan evaluasi untuk penambahan anak-anak. Silakan diisi adik waktu kalian 5 menit ya. sudah Ibu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Bisa dikumpulkan.
di awal kita mulainya dengan doa. Alangkah baiknya di akhir pun kita menutup kegiatan ini dengan doa. Saya memberikan kesempatan salah satu adik untuk memimpin kegiatan. Joy, kalian nanti ya. Iya, teman berikutnya. Jadi teman-teman, mari kita seperti kita berdoa dan mempersiapkan ini secara baik. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adik Joy.